Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema menyambut bulan Muharram, sunnah atau bid'ah. Masya Allah, banyak sekali tadi ilmu yang kita dapat nih dari guru-guru kita mengenai Muharram ini, Masya Allah luar biasa. Ternyata banyak yang belum kita ketahui nih, makanya jamaah siapin catatannya, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya akan lanjutkan ke Ustadz Faizar. Ustadz, Afwan nih izin bertanya nih. Bener gak sih di bulan Muharram ini kita dilarang untuk berkeliaran di malam hari? Tadi Ustadz Maulana nakut-nakutin saya tuh tadi kan nguap ya emang karena kemarin ada kerjaan sampai malam banget. Nah ini sebenarnya gimana? Ini sunnah atau bid'ah atau emang bener-bener gak boleh nih, mohon penjelasannya nih, silakan guru. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jadi termasuk sunnah Nabi SAW untuk tidur ya setelah Isya secara tepat. Dan ini berkesinambungan. Maka Rasulullah SAW beliau agak tidak suka ketika ada orang bertamu setelah Isya. Ya. Dan ini waktu untuk beristirahat. Dalam Tibun Nabawi pun ini juga sangat bagus sekali untuk mengistirahatkan organ-organ kita, khususnya organ liver. Karena di saat malam organ liver kita bekerja untuk mengurai racun. Ya, demikian pula jangan makan terlalu malam di atas jam 8. Paling enggak idealnya sebenarnya jam 5 sore. Maksimal jam 5 sore. Sebenarnya ya, tapi kan gitu. kita Zaman sekarang ya. Jam 12 malam. Paling enggak jam 8 lah. Ya paling enggak. Kemudian 2 jam setelah itu baru boleh tidur. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari juga dikatakan Rasul pernah bersabda kala itu kepada para sahabatnya. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui ya. Sesuatu yang ada di malam hari. Niscaya tidak ada salah seorang di antara kalian pun yang berani keluar rumah seorang diri. Berarti pada waktu malam banyak sekali hal-hal yang bergentayangan. Ya, di waktu malam. Ya, dan di waktu malam itu pula, apalagi di waktu-waktu lingsir wengi kalau orang Jawa bilang, itu di waktu yang paling sering para tukang sihir itu menghembuskan mantra-mantranya pada buhul-buhul. Astagfirullah. Ya, pada buhul-buhul mereka, sehingga kadang-kadang korban-korban santet, korban sihir itu malam. Ya kambuhnya di waktu malam itu. Di waktu malam. Ada yang dibuat susah tidur, ada yang dibuat langsung tertusuk kemudian muntah darah ya dan lain-lainnya. Maka sunnahnya ketika malam hari tidur dengan diawali membaca ayatul kursi sekali, al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, anas 3 kali, dihembuskan ke tangan, diusap ke seluruh tubuh. Jadi ini bukan perkara di bulan Muharram saja, di seluruh bulan, di segala aktivitas kita, supaya apa? Kita benar-benar meneladani dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Ya, kalau misal orang leluhur kita apalagi yang di Jawa ya bilang jangan keluar malam-malam nanti kena malapetaka, ya bisa jadi karena itu maksudnya malapetaka adalah angin luar ya, sehingga gitu ada ya. patogen-patogen luar yang masuk ke tubuh sehingga menjadikan orang itu jadi nggak enak badan ya, seperti pegang masuk angin suhu ya. Iya, Demikian juga orang yang sering begadang, keluar keliuran nggak jelas, itu pasti juga nanti akan timbul kelemahan-kelemahan pada organ dalamnya. Maka sebenarnya ini adalah sekali lagi adalah sunnah Nabi SAW untuk menjaga kebugaran dan kesehatan umatnya. Maka Nabi kan tidak pernah sakit ya selama hidupnya, cuma 2 kali saja. Iya. Karena apa? Menjaga pola sehat ini. Ketika setelah Isya tidur. Ya, diusahakan tidur. Kalau susah ya. Oh udah bisa, alhamdulillah. Masya Allah. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ustadz nih penjelasannya. Jadi mungkin memang untuk kesehatan juga itu karena berbahaya banget gitu ya. Takutnya bener berarti kata Pak Haji Roma Irama ya. Begadang jangan begadang. Tunggu dulu, Ustaz Faizar. Ustaz Sam sama Mikdad itu Kenapa? suka begadang dia. Masa Nggak sih? keluar tapi begadang di rumah. Saya tahu dia lagi main game. Main bola. Kita yang mainnya pagi Ustaz. Namanya juga kids Ustadz. Ustadz Maulana, nah Ya. ini bicara soal tradisi nih. Tradisi. Kita kan di Indonesia tuh tradisinya banyak banget Masya Allah. Oh. Kadang kita itu sulit untuk melepaskan kebiasaan yang sudah memang Ya. diulang-ulang gitu sama orang tua kita, sama Ya. kita. Nah ini sebenarnya bagaimana cara menghilangkan kebiasaan yang tidak sesuai sunnah atau mungkin lebih tidak ada manfaatnya gitu. Oke. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustadz Maulana, silakan. Izin dulu. Ustaz Faizar dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah yang lagi nonton selamat. Insya Allah sore habis asar lah jam 5:30 persiapan untuk menyambut tahun baru Islam 1 Masya Muharram Allah, 1444 Hijriah. Karena kita dianjurkan di akhir tanggal 29 Zulhijjah hari ini. Baik, bagaimana? Nah nih.
mengganti kebiasaan yang tradisi-tradisi yang tidak sesuai syariat, kita alihkan ke sesuai sunnah. Sebenarnya begini, siapa yang disibukkan dengan kebaikan, tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Maka sebenarnya diarahkan. Kita belajar dari syiarnya Wali Songo yang mengganti tradisi yang lama dengan tradisi ala Islam. Jadi tidak notabene-nya langsung menjas atau menjelekkan, tapi mengarahkan. Ada gapura, apa tuh gapur? Ampunan kan. Jadi setiap yang lewat bacanya situ syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi semua yang lewat bersahadat kan. Masuk Islam semua ya. jadi sesuatu identik. Le iler tandure wo sumile. Ta ijo royo ta sengguten maten anya. Itu luar biasa. Bahkan masuk di area permainan. Jadi lakukanlah amalan yang sesuai sunnah. Lalu diarahkan. Jadi bukan menghakimi, bukan menjelekkan, bukan melawan. Lawan ombak hancur kita. Jadi diarahkan. Lalu diingatkan untuk kembali kepada Allah. Jadi saya dulu untuk menghilangkan anak-anak main kelerengnya Kelereng, dia tuh dia aku bikin pewayangan layar tancap bayarnya masuk pakai itu. Jadi saya tidak main judi tapi aku banyak mainan saya. Itu teknik saya. Luar biasa. Jadi strategi marketingnya udah dilakukan sejak habis dulu. itu aku jual lagi. Sama aja ya. Cuan dong. Masya Allah. Lalu ingat, jadi kita memperingati. Jadi dialihkan, jadi bedakan lagi, ada dua nih. Bedakan antara syiar dan syariat. Jadi yang ini jadikan syiar untuk jadi kumpulkan. Ayo jadi bikin pewayangan, pada ngumpul semua, lalu diadakanlah pengajian tausiah. Itu tekniknya. Masya Allah, iya, Jadi kita berdakwah sesuai dengan zamannya. Sama ini, kita berdakwah lewat media Trans TV. Maka tonton terus Islami Tinda tiap pagi jam 5 subuh hanya di Trans TV. Masya Allah, luar biasa. Bridgingnya itu loh, menjembatani kalimatnya Ustaz Maulana, luar biasa. Baik, Masya Allah. Nah, kita bicara soal bulan Muharram, tahun baru Islam nih. Mungkin ada doa yang bisa kita amalkan untuk menyambut tahun baru Islam ini di akhir tahun nih. Mohon penjelasannya, silakan doanya Ustaz. Iya, ayo bareng-bareng kita berdoa nih, Masya Allah. Sama jamaah yang ada di rumah juga nih, Masya Allah. Yang jamaah di rumah juga ikut. Bentar, Ustaz. Aduh. Ya, kita doa ya. Jadi kita doa akhir tahun. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambut tahun baru Islam. Ternyata ulama kita sudah menyimpulkan beberapa doa dengan versi bahasa Arab masing-masing. Jadi bahasa yang diberikan adalah bahasa yang sangat indah karena tidak ada yang mengalahkan keindahan daripada bahasa Arab itu sendiri. Satu kosakata bisa bermakna ribuan, ratusan bahkan ribuan maknanya yang ternyata tidak bisa digambarkan dengan kosakata dari bahasa negara yang lainnya atau bahasa lainnya. Maka bahasa Arab itu memang bahasa yang paling utama. Namun ketika berdoa dengan bahasa Arab tapi belibet tidak tahu maknanya, maka subhanallah, maka dianjurkan berbahasa dengan bahasa sendiri yang lebih mengena ke hatinya. Ya, lebih mengena ke hatinya. Contoh misalnya mau masuk tahun baru, namanya doa setahun sekali dibaca, itu susah dihafal. Susah untuk dihafalnya. Sama dengan kenapa orang sholat Idul Fitri, ada yang ngajarin dulu sebelum kita sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri terdiri daripada 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Tata cara sholat Idul Fitri. Pasti ada pengumuman dulu tuh. Iya, Tata betul. cara. Diingetin. Itu pun masih ada yang langsung ruku. Itu pun masih ada yang langsung ruku. Enggak. Kenapa, Ustaz? Setelah takbir langsung baca Al-Fatihah. Kan harusnya takbir 7 Betul. kali. Allahu Akbar, tidak langsung baca suratul Fatihah. Nanti takbir ke-8-nya ya. Ke-8 baru baca surah Al-Fatihah. Atau ada yang langsung ruku gitu, subhanallah. Maka ternyata yang namanya amalan sekali setahun itu tidak mungkin semuanya bisa lancar. Tidak mungkin selamanya bisa hafal. Maka dari itu berdoa sesuai dengan bahasa masing-masing boleh. Namun ternyata ada satu doa daripada baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat ketika melihat hilal.
Jadi ketika melihat hilal bukan hanya hilal di bulan Ramadan karena tiap bulan orang lihat hilal gitu ya. Tiap bulan orang melihat hilal. Ketika melihat hilal apa yang dibaca atau pas di waktu maghribnya menjelang maghrib tadi kalau kata guru kita Ustadz Maulana, kalau di Sulawesi masih pakai tarhim gitu ya sebelumnya. Assalatu wassalamu alaik menjelang maghrib. Tapi kalau di daerah-daerah lain tidak pakai salawat itu lagi, biasanya pakai subuh doang. Nah, ternyata membacanya apa? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Wassalamati wal islam wa jiwarim minasyaitan wa ridwanim minar rahman. Nah, ini ada satu hadis riwayat Tabrani bahwasanya doa ini ketika melihat hilal agar apa? Meminta keselamatan di dalamnya. Baik, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina Adkhilhu alaina bil amni wal iman bil amni wal iman wassalamati wal islam wassalamati wal Islam wa jiwarin wa jiwarim minasyaitan minasyaitan wa ridwanin wa ridwanim minar rahman. minar rahman. Artinya adalah ya Allah, aku izinkan aku memasuki bulan ini dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman, dan dijauhkan daripada godaan Amin, syaitan ya Allah. dan mendapatkan ridha-Mu ya Allah, dan Amin, ya Allah. kemuliaan keutamaan dari-Mu ya Allah gitu. Amin, Simpelnya amin seperti ya Allah ya itu. Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu guru-guru kita persilakan duduk kembali di tempatnya. Masya Allah, terima Masya kasih Allah. Ustaz Syam. Ya. Nah, mudah-mudahan tadi juga ya, jamaah yang di rumah sempat mencatat. Dan ini sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Muharram ini biasanya pada melakukan ziarah ke makam leluhur dan memberi penghormatan untuk leluhur kita. Tapi sebetulnya kebiasaan ini sunnah atau bid'ah ya? Mohon penjelasannya. Ustadz Faisal mungkin boleh dijawab melalui tausiah nih, panjang pasti penjelasannya. Silakan guru. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Menghormati leluhur, ya boleh-boleh saja. Demikian pula berziarah, ini hukumnya sunnah. Walaupun nasib ziarah ini awalnya sama seperti ruqyah. Ya, awalnya dilarang. Pertama ruqyah sama ya. Inna ruqya wa tamaim wa tiwala tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi ya. Tamaim, jimat-jimat yang digantungkan. Tiwalah, ilmu pelet, itu syirik kata Rasulullah. Ya, pertama, ya, sama seperti ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa kok pertamanya dilarang? Karena awal-awal larangan tersebut Rasulullah bisa menilai ini. Kondisi keimanan sahabat-sahabatnya. Muslimin saat itu yang belum terlalu kuat pondasinya. Makanya dilarang termasuk ruqyah. Akhirnya ketika Rasulullah menilai kaum muslimin sudah bisa membedakan mana tauhid, mana yang syirik, mana sunnah, mana yang bukan sunnah. Akhirnya dibolehkan. I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Perlihatkan ruqyah yang biasa kalian baca, tidak mengapa melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Maka ini bisa dikiaskan dalam ziarah kubur. Silahkan berziarah kubur. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena berziarah kubur itu mengingatkan kalian negeri akhirat. Selagi tidak meminta kepada si penghuni kubur, kita mendoakan sambil merenungi bahwa kelak kitalah yang akan ditimbun tanah, ditanyai mungkar nakir, segala kekayaan dan paras yang kita bangga-banggakan selama ini sudah tidak ada harganya lagi karena sudah ditimbun tanah, dimakan cacing. Ya, maka hal yang semacam ini justru malah sunnah dan bagus. Akan tetapi kalau dikhususkan di bulan Muharram dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu, ini yang nggak boleh. Ya, ziarah kubur selain Muharram, ya. Atau di bulan apapun Muharram boleh, di bulan yang lain juga boleh berziarah kubur seperti Nabi SAW yang sering ziarah ke makam Baqi. Ini dianjurkan, bukan hanya Muharram saja. Akan tetapi kalau mungkin di bulan Muharram adalah hari di mana orang bisa pulang kampung karena ada hari libur, kemudian dia berziarah kepada leluhurnya, kepada orang tuanya atau kakek neneknya, maka ini boleh-boleh saja untuk mengingat kematian. Karena dengan berziarah kubur kita bisa ya mengingat bahwa nikmat kita hidup di dunia bukan untuk kelalaian, bukan untuk senda gurau, akan tetapi untuk
memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan mempersiapkan perjalanan yang panjang sekali menuju negeri akhirat ke kampung halaman kita di surganya Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua bisa reuni semua Ustaz di surganya Allah kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan termasuk ini apa namanya, ada sedikit kaitannya mungkin dari kepercayaan-kepercayaan itu dengan kepercayaan tentang jin leluhur. Ya, jin khodam dari leluhurnya yang bisa nurun kepada anak cucunya. Di bulan Suro itu ada kepercayaan bahwa di bulan itu roh leluhur justru malah pulang ke kampung halaman, ke rumahnya. Oh. Itu juga kepercayaan yang sebenarnya kurang tepat seperti itu, Mas. Oh, baik. Waduh, Masya Allah, terima kasih penjelasannya Ustadz. Nah, Ustadz, aku mau tanya nih ke Ustadz Syam nih. Sebenarnya untuk menyambut bulan Muharram ini kita diwajibkan untuk ini ya, katanya puasa mutih ya, bener gak sih malam 1 Syuro itu Ustadz Syam? Riwayat siapa? Nah sebenarnya sih ini aku melihat ada beberapa keluargaku yang melakukan ini nih Ustadz Syam nih. Nah ini aku takut nih, sebenarnya ini sunnah atau bid'ah sih Ustadz Syam? Sunnah atau bid'ah? Iya. Puasa mutih di 1 malam 1 Syuro. Iya betul. Antara kita jawab sekarang atau jawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu jamaah alhamdulillah. Subhan